bukan dibilang mau penampilan berbeda, karena sesuai dengan tema hari ini. Oke. Apa tuh ya, Pak Pendeta Kur? Oke. Kalince bisa dulu Kalince. Kita mulai konsen. Oke. Tema hari ini adalah kematian membawa kekudusan. Oke. Kenapa saya pakai baju putih? Putih itu melambang kekudusan. Amin. Artinya di dalam kematian kita membawa kekudusan. Amin. Tergantung perbuatan kita. Apakah kita mau berbuat dalam kehendak Tuhan atau perbuatan kita dalam kehendak dunia? Amin. Malam ini kita mau belajar. Kita buka Galatia 2 ayat 20. Sebab aku telah disalib dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Kita sudah diberi kekudusan. Amin. Kita sudah diberi keselamatan. Nah, Bang, kenapa tema hari ini kematian membawa kekudusan? Nah, Kak Samosir, tolong buka kamera, tolong. Karena ini ibadah kedukaan Kak Samosir. Saya menghargai yang ibadah kedukaan, tolong. Ketika saya menghargai, tolonglah buka kamera Kak Samosir. Tolonglah, oke? Nah, keluarga Kak Samosir itu sudah tenang. Amin. Ketika orang sudah pulang ke rumah Bapak, dia membawa kematian, membawa kekudusan. Amin. Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pulang ke rumah Bapak pasti membawa kekudusan. Amin. Tergantung perbuatan kita atau kejahatan kita. Kebaikan kita atau kejahatan kita. Tuhan bebas memilih. Amin. Mau baik apa jahat, Tuhan bebas. Makanya firman Tuhan menjelaskan, jangan salah pergaulan. Amin. Nah, kematian membawa kekudusan. Ketika kalian sudah pulang ke rumah Bapak, membawa kekudusan. Amin. Nama kalian dipromosikan Tuhan. Kalau kalian berbuat baik, kalau kalian melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau kalian berbuat jahat, suka mengejek orang, suka menghakimi orang, mencaci maki orang, mohon maaf, hidupnya pasti tidak, maaf saya mau bilang, tidak menjaga kekudusan. Amin. Kekudusan itu berbicara tentang perkataan, tingkah laku. Amin. Kekudusan itu bukan bicara tentang perzinahan doang, bukan, tapi tentang karakter kita, hati kita, pikiran kita. Makanya hati pikiran kita sempurna di hadapan Tuhan. Filipi 2 ayat 5 dan Filipi 2 ayat 7. Belajar rendah hati. Orang yang mau membangun kekudusan, kematian membawa kekudusan, belajar rendah hati. Nah, makna rohaninya adalah kematian dimaksud sini bukan kematian fisik. Ingat, bukan fisik. Garisin. Melainkan kematian terhadap dosa, hawa nafsu, dan keinginan daging. Ketika kita sudah pulang ke rumah Bapak yang di sorga, kematian di sini bukan kematian fisik, tetapi dibuang dari namanya dosa, hawa nafsu dunia, keinginan daging. Amin. Ketika seorang mematikan manusia lama, ia mengubah jalan bagi Roh Kudus untuk bekerja menumbuhkan kekudusan dalam hidupnya. Amin. Menunjukkan kehidupan dalam kudusnya. Amin. Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pulang ke rumah Bapak, hidupnya sudah diberkati Tuhan. Hidupnya sudah tenang. Amin. Loh, Bang, kematian itu apa, Bang? Kematian itu adalah sebuah orang yang sudah pulang. Roh kita sudah diambil Tuhan. Amin. Artinya, di dalam kematian itu belum pulang ke rumah Bapak. Belum. Di alam penantian. Amin. Tinggal kalian pilih mau masuk surga atau masuk neraka. Alam barka atau alam yang satunya. Aku nggak tahu namanya. Oke. Tapi itu ada alam penantian. Jadi teman-teman, kita mau mati dengan apa teman-teman? Kematian membawa kekudusan. Gimana caranya? Yang pertama kita mau belajar. Kita harus apa teman-teman? Menjaga kekudusan. Yang kedua, kita harus apa? Berdampak.
Yang ketiga apa? Kita harus menjadi berkat. Amin. Kematian membawa kekudusan. Kasamosir, saudaranya yang sudah pulang ke rumah Bapak di sorga, sudah bersama dengan Tuhan di alam penantian. Saya belum bilang ke sorga, di alam penantian. Amin. Kenapa saya bilang alam penantian? Karena disitulah kita tidak tahu amal perbuatan kita. Oke? Jadi teman-teman, kita yang masih ada sekarang diberikan penghiburan, diberikan sukacita. Amin. Nah, kekudusan dilahir dari kenyamanan. Kekudusan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari penyangkalan diri. Artinya kita harus menyangkar diri yang masih hidup. Tapi kalau yang sudah pulang ke rumah Bapak, itu waktunya. Tepat pada waktunya. Amin. Nah, penyangkalan diri dan kematian terhadap keduniawian. Nah, kita harus mematikan ego kita, keduniawian kita, keinginan kita. Semakin kita makin mati bagi Kristus dan semakin hidup kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Nah, kehidupan Kristus, kita harus matikan diri kita, ego kita, tapi kita harus menyatakan Kristus. Amin. Kenapa tema hari ini kematian membawa kekudusan? Karena orang yang sudah mati pasti senang, tersenyum. Amin. Kita yang ditinggalkannya cuma bisa bilang, Tuhan kapan? Haleluya. Artinya teman-teman, Kasamosir, keluarga yang ditinggalkannya, ingat, dia sudah tenang, dia ada di alam penantian, dia tersenyum di atas sono, Kasamosir. Oke. Yang pertama, orang yang sudah mati pulang ke rumah Bapa yang di surga membawa kekudusan. Yang pertama kita mau belajar, mati terhadap dosa. Dia tidak membiarkan dosa menguasai hati dan pikirannya. Ya, kalau orang sudah pulang. Roma 6 ayat 11. Anggaplah dirimu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus. Kita sudah menang. Amin. Yang kedua, mati terhadap ego dan kesombongan. Kita harus belajar mati terhadap ego dan kesombongan. Nah, kekudusan lahir dari kerendahan hati, bukan kebanggaan rohani. Nah, kita jangan bangga pada diri kita sekarang. Udah bisa pembicara, kita bisa WL. Kita semua, apapun yang kita lakukan, semua adalah anugerah. Amin. Semua ada titipan. Filipi 2 ayat 5 dan 8. Nanti kalian baca. Oke. Yang ketiga, mati terhadap keinginan duniawi. Kita harus buang keinginan duniawi. Amin. Menolak hidup yang hanya mengejar kenikmatan, kekuasaan dan pengakuan manusia. Ingat, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita harus matikan. Ya. Dengan cara apa? Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Yang keempat, hidup di dalam kekudusan. Setelah mati terhadap dosa, kita hidup untuk hidup dalam kasih, kebenaran, dan kesetiaan. Efesus 4 ayat 24. Kenakanlah manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, kita mau belajar. Kematian membawa kekudusan. Orang yang sudah mati pasti hidupnya akan apa, teman-teman? Tenang di alam penantian. Tinggal siapa? Kita. Apakah kita udah siap menuju alam penantian itu? Amin. Tinggal tunggu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Intinya berjaga-jaga supaya apa? Supaya kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Itu saja firman-Nya. Saya serahkan ke Kak Ferdi.